إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعنم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن جاهد بجهاده واهتدى بهديه واستنى بسنته وتمسك بها إلى يوم الميعاد. أما بعد أيها الناس أوصيكم أولا ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting adalah bahwa sampai pada detik ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Di antaranya melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengeluarkan kita, Nabi yang telah membawa dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ummatal Islam a'azzani Allahu wa iyyakum. Hari ini kita berada pada pekan pertama di bulan Zulqa'dah. Dan bulan Zulqa'dah ini adalah merupakan awal bulan-bulan haram, bulan-bulan suci, atau bulan-bulan yang telah dimuliakan dan diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih bulan Zulqa'dah ini menjadi salah satu bulan haram, salah satu bulan yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada bulan-bulan lainnya. Karena demikianlah umat al-Islam, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dan memilih apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu wahai Muhammad, dan Tuhanmu wahai Muhammad menciptakan dan memilih apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan demikianlah umat al-Islam a'azzani Allahu wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 12 bulan dalam setahun, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di antara 12 bulan tersebut 4 bulan-bulan haram.
4 bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36, "Inna iddatasy syuhuri 'indallah." Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal arda. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang telah diciptakan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 bulan-bulan haram. Dan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita semua secara rinci keempat bulan haram atau bulan-bulan agung tersebut. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hayatihi." Waktu itu berputar seperti keadaannya. Yauma khalaqas samawati wal arda. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan-bulan haram yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasatun mutawaliyatun, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 bulan berturut-turut bulan haram tersebut, yaitu Dzulqa'dah yang sekarang kita berada di dalamnya, kemudian Dzulhijjah, lalu kemudian Muharram. Wa Rajab Mudhar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun bulan Rajab, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, terletak di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Ketahuilah bahwa saking agungnya keempat bulan haram ini, sehingga orang-orang Arab pada masa jahiliyah pun mengharamkan, mensucikan dan mengagungkan bulan-bulan haram ini, serta mereka mengharamkan peperangan di dalam bulan-bulan haram tersebut. Umat al-Islam azzani Allah wa iyyakum. Di antara karakter orang-orang Arab jahiliyah yang sangat terkenal adalah semangat mereka menuntut bela dan membalas dendam. Apabila ada bapak-bapak mereka, apabila ada saudara-saudara mereka, atau ada anggota-anggota dari suku mereka terbunuh. Akan tetapi umat al-Islam, jika mereka bertemu pembunuhnya pada salah satu bulan-bulan haram ini, maka mereka pun tidak akan berani menuntut balas karena menghormati bulan-bulan haram tersebut. Dalam kitab Tafsirul Quranul Azim dikatakan bahwa wal arba'atu ashhurul hurum harramahal arabu fil jahiliyah, bahwasanya 4 bulan-bulan haram tersebut orang Arab jahiliyah mengharamkan atau mengagungkan 4 bulan-bulan haram tersebut. Wa sababu tahrimihim Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram. Adapun sebab mereka mengharamkan atau mereka mengagungkan atau mereka memuliakan bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, huwa ada'u syairatil haji, adalah karena adanya syiar-syiar haji di dalamnya. Fakanu yuharrimuna qablahu syahra, maka adalah mereka mengharamkan sebulan sebelum bulan Dzulhijjah, yaitu bulan Dzulqa'dah, liyatamakkanu minas siyari ilal haji, agar memungkinkan bagi mereka untuk berangkat menunaikan ibadah haji dengan aman. Wa yusammunahu Dzulqa'dah, dan mereka menamainya dengan bulan Dzulqa'dah, liqu'udihim anil qitali fihi, karena mereka menahan diri mereka dari berperang di dalam bulan tersebut. Tsumma yuharrimunahu Dzulhijjah, lalu kemudian mereka pun mengharamkan, mereka pun mengagungkan, mereka pun memuliakan bulan Dzulhijjah. Wa fihi ada'u manasikahum wa aswaqihim, karena di dalam bulan tersebut, di dalam bulan Dzulhijjah tersebut, mereka menyibukkan diri dengan mengerjakan manasik haji. Tsumma yuharrimuna ba'dahu syahra,
Lalu kemudian mereka mengharamkan, mereka mensucikan, mereka mengagungkan sebulan setelah bulan Zulhijjah tersebut, yaitu bulan Muharram, liya'udu ila diyarihim, agar supaya mereka bisa kembali ke negeri mereka masing-masing dengan aman dan damai. Wa harramu syahra Rajabin, dan mereka pun mengharamkan, mereka pun menghormati, mereka pun mengagungkan dan mensucikan bulan Rajab fi wasatil haul, pada pertengahan tahun, li ajli ziyaratil baiti wal i'timar, karena mereka datang berkunjung dan berumrah ke Baitullah. Faya'mana qasidul baitil ghara fihi, maka siapapun yang berkunjung ke Baitullah pada bulan tersebut menjadi aman. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa annim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ketahuilah bahwa di dalam bulan-bulan haram atau di dalam bulan-bulan suci ini, seluruh amal kebaikan kita, seluruh ketaatan yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana segala bentuk kebaikan dan ketaatan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula halnya dengan segala bentuk kezaliman dan dosa yang kita lakukan di bulan-bulan haram ini, juga balasannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah berkata, "Tsumma ikhtassa min dzalika arba'ata ashhurin." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan, faja'alahunna huruma. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan 4 bulan tersebut sebagai bulan-bulan haram, bulan-bulan yang diagungkan, bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azzama hurumatihim, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan, Allah Subhanahu wa taala mengagungkan kehormatan bulan-bulan haram tersebut. Wa ja'ala dzamba fihinna 'azam, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa-dosa yang dilakukan pada keempat bulan-bulan haram tersebut dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amala sholiha wal ajra 'azam. Demikian pula halnya dengan dengan ketaatan-ketaatan, dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan-bulan haram tersebut, juga ganjarannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Qatadah rahimahullahu taala, "Inna dzulma fil ashhuril hurum." Sesungguhnya kezaliman yang dilakukan pada 4 bulan-bulan haram, termasuk diantaranya pada bulan ini Dzulqa'dah, azamu khatiyatan wa wizra. Kata beliau rahimahullahu taala, azamu khatiyatan wa wizra, maka dosanya, kesalahannya lebih besar dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minaz zulmi fi ma siwa, daripada kezaliman yang dilakukan selain daripada bulan-bulan haram tersebut. Wa in kana zulma ala kulli halin azima. Beliau mengatakan, meskipun pada hakikatnya semua kezaliman, setiap kezaliman yang kita lakukan adalah besar perkaranya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walakin Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yu'azzimu min amrihi ma yasha. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan urusannya apa yang sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci semua bentuk kezaliman. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala macam bentuk kezaliman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala ilah yang tidak ada duanya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas zatnya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Imam Muslim meriwayatkan
Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi berfirman, "Ya ibadi, wahai para hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi." Sesungguhnya aku telah mengharamkan segala macam bentuk kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan demikian pula aku mengharamkan segala macam bentuk kezaliman kepada kalian semua. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ibadallah, dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala lebih menekankan dan lebih mengharamkan lagi dosa dan kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan haram, termasuk di bulan Dzulqa'dah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Taubah ayat 36, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Oleh karenanya ya ibadallah, mari kita maksimalkan ketaatan kita di bulan haram ini, dan mari kita lebih waspada dan lebih menjaga diri agar tidak terjatuh kepada kezaliman dalam bentuk apapun, baik itu menzalimi diri kita sendiri, menzalimi orang lain, ataupun menzalimi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperbanyak amal soleh apapun di bulan ini secara mutlak, seperti memperbanyak amalan puasa Senin Kamis ataupun puasa Ayyamul Bid dan ibadah lainnya. Yaqulullahu ta'ala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzu bika minal baras. Allahumma inna na'udzu bika minal juzam. Allahumma inna na'udzu bika minal juzam. Allahumma inna na'udzu bika min sayyi'il askam. Allahumma aslih ulata umurina wa wafiqhum lima fihi salahuhum wa lima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum bil qiyami ala muhamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim as-salihin an-nasihin. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.